Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebetulnya dibutuhkan untuk benar-benar mengubah sebuah organisasi? Ini bukan soal perbaikan kecil-kecilan di sana-sini, tapi soal pergeseran mendasar yang transformatif. Nah, hari ini kita akan mengupas sebuah konsep keren yang disebut pembelajaran mendalam. Ini dia pertanyaan utamanya kan, gimana caranya seorang pemimpin, entah itu di sekolah, perusahaan, atau bahkan komunitas, bisa menciptakan perubahan yang beneran ngefek? Yuk kita jadikan ini perjalanan kita untuk menemukan jawabannya bareng-bareng. Jadi, apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam itu? Gini deh, anggap aja ini sebagai sebuah transformasi total. Ini bukan sekedar program baru atau metode baru, tapi sebuah cara berpikir dan bertindak yang baru yang menyentuh setiap bagian dari organisasi untuk menciptakan dampak yang nyata dan berarti. Oke, siap? Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan bahas 4 bagian penting yang bakal jadi pemandu kita dalam proses transformasi ini. Oke, pertama-tama kita mulai dari mana ya? Dari fondasinya dong. Karena tanpa landasan yang kokoh, perubahan sehebat apapun nggak akan bertahan lama. Mari kita lihat 5 kondisi esensial yang wajib ada. Coba deh bayangin kelima kondisi ini tuh kayak jari-jari di tangan kita. Mereka nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Mereka harus bekerja bareng, saling terhubung, saling menguatkan untuk bisa menopang seluruh struktur perubahan yang mau kita bangun. Nah, kalau kita bedah lebih dalam lagi, setiap kondisi ini punya area fokusnya masing-masing. Ini penting banget buat para pemimpin karena ini ngasih kita peta yang jelas tentang kemana energi kita harus diarahkan. Mulai dari visi, kepemimpinan, sampai cara kita mengukur keberhasilan. Oke, fondasi udah kuat. Terus gimana? Nah, sekarang kita lihat jalurnya. Perjalanan ini ternyata terungkap dalam 3 fase yang berbeda. Sekilas kelihatannya simple ya, jalurnya lurus aja gitu. Mulai dari membangun kejelasan, terus masuk ke fase pendalaman, dan akhirnya sampai deh di keberlanjutan. Tapi kenyataannya jauh lebih dinamis dari itu. Fase-fase ini sebenarnya saling tumpang tindih. Mereka menciptakan sebuah siklus perbaikan yang terus-menerus, yang terus berputar untuk membangun momentum yang makin kuat. Artinya apa buat pemimpin? Peran kita harus ikut beradaptasi di setiap fase. Di awal, fokus kita adalah komunikasi visi yang jelas. Lalu kita beralih jadi fasilitator. Dan pada akhirnya, tugas kita adalah membangun budaya supaya perubahan ini benar-benar nempel dan jadi bagian dari DNA organisasi. Setiap perjalanan butuh alat navigasi kan? Peta dan kompas. Nah, mari kita lihat 2 alat ampuh yang bisa dipakai pemimpin untuk menavigasi medan perubahan di organisasinya. Pertama, alat klasik yang pasti banyak dari kita udah nggak asing lagi. Analisis SWOT. Alat ini berguna banget buat mengidentifikasi masalah, kelemahan, dan tantangan yang ada di depan mata. Tapi nih, untuk sebuah transformasi, gimana kalau kita geser sedikit cara pandangnya? Inilah bedanya SWOT dengan kerangka kerja yang lebih positif, yaitu SOAR. Kalau SWOT fokusnya bertanya apa yang salah, SOAR justru bertanya apa yang mungkin. Dari yang defensif jadi inovatif. Intinya, SOAR itu bukan cuma soal analisis. Ini adalah tentang ngajak semua orang untuk bareng-bareng membangun masa depan yang dicita-citakan dengan energi dan semangat yang positif. Jadi, alurnya tuh dimulai dengan menemukan kekuatan kita yang udah ada. Dari situ kita lihat peluangnya, kita bangun aspirasi kita, dan yang paling penting, kita ambil tindakan nyata untuk mencapai hasil yang bisa diukur. Nah, ini dia bagian favorit saya, bagian yang paling memberdayakan dari semua perjalanan ini, yaitu menyadari bahwa sumber daya yang kita butuhkan itu seringkali udah ada tepat di depan mata kita. Ini adalah pergeseran pola pikir yang fundamental, benar-benar mengubah cara kita melihat segalanya. Pertanyaannya bukan lagi, kita kurang apa ya? Tapi, wow, kita punya apa aja nih? Ini soal melihat organisasi kita sebagai tempat yang penuh harta karun, bukan tempat yang penuh kekurangan. Dan ternyata ada 7 jenis aset utama atau modal yang seringkali tersembunyi dan cuma menunggu untuk kita temukan di setiap komunitas atau organisasi. Ketujuh modal ini mencakup semua spektrum sumber daya yang ada, mulai dari keahlian setiap individu, jaringan pertemanan, sampai nilai-nilai budaya yang kita pegang bersama. Biar lebih kebayang, ini contohnya di lapangan. Kita nggak perlu repot-repot cari sumber daya dari luar, tapi justru memberdayakan apa yang sudah ada di dalam. Memanfaatkan keahlian unik, hubungan, dan budaya yang ada untuk menciptakan peluang-peluang baru yang luar biasa. Jadi, kita udah punya petanya nih.
Kita tahu kondisinya, kita tahu fase-fasenya, kita punya peralatannya, dan bahkan kita udah tahu di mana harta karunnya tersembunyi. Jadi, inilah inti dari semua ini. Memimpin perubahan besar itu bukan berarti kita harus menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dari nol. Tapi, ini tentang kejelian kita melihat potensi yang sudah ada dan menyalurkan semua itu menuju sebuah visi yang menginspirasi. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Coba dilihat sekeliling Anda sekarang, di tim Anda, di komunitas Anda, atau di organisasi Anda. Harta karun tersembunyi apa yang sebenarnya dari dulu udah ada di sana dan cuma menunggu untuk ditemukan?